Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Alkisah, ada seorang anak perempuan. Dia tidur di malam hari, dan pada saat dia tidur bermimpi bertemu dengan ibundanya yang telah duluan meninggal dunia. Tetapi di dalam tidurnya, sang anak perempuan ini mendapati sang ibu itu sedang berada di dalam neraka. Dan setiap kali api neraka datang dari hadapan sang ibu ini untuk membakar sang ibu ini, maka ibu itu pun menunjukkan satu buah kurma di hadapan api tadi, sehingga api tadi yang tadi mau datang membakarnya tidak jadi membakarnya. Datang lagi api yang dari sebelah kanan, maka saat itu pun sang ibu langsung melihatkan kurma yang ada di tangannya. Lalu api itu pun berjauh. Begitu juga ada api datang dari sebelah kiri ingin membakarnya, maka sang ibu itu memperlihatkan kurma yang di tangannya, dan akhirnya api itu pun pergi. Dan begitulah setiap kali api neraka datang ingin membakarnya, maka sang ibu itu memperlihatkan kurma yang ada di tangannya, dan api itu pun pergi. Di dalam mimpinya, sang anak ini diizinkan berbicara dengan ibundanya yang telah duluan meninggal dunia. Kata anaknya, "Wahai ibu, wahai mamaku, gerangan apakah yang menyebabkan engkau bisa masuk ke dalam neraka ini? Kok bisa seperti itu? Dan apa maksudnya kurma yang ada di tanganmu itu?" Maka sang ibu ini menjawab, "Wahai anakku, aku dimasukkan ke dalam neraka karena hasil perbuatanku. Dari perbuatan dosa yang banyak, sehingga dimasukkanlah ke dalam neraka ini. Tetapi ada satu ibadah yang kulakukan, yang akhirnya ibadah itu bisa menghalau api neraka yang ingin membakar diriku ini." Apa itu? Sang ibu itu pun berbicara, suatu saat ketika aku hidup di dunia, ketika aku ingin memakan buah kurma, maka datanglah seorang pengemis yang lapar, dan dia ingin meminta kurmaku itu. Kurma yang sudah mau kumakan di mulut ini, akhirnya tidak jadi kumakan karena aku melihat ada orang pengemis yang ingin meminta kurma itu. Maka kurma itu pun kubagi dua, separuh untuk dia, separuh untukku. Padahal pada saat itu aku juga lapar. Nah, hasil perbuatan kurma yang kusedekahkan separuh tadi, inilah yang menjadi penghalang aku dengan api neraka. Sehingga api tadi pun
tidak jadi datang untuk membakarku. Di dalam tidurnya itu, sang anak perempuan ini pun berinisiatif untuk memberikan minum kepada ibundanya. Maka dia berangkat menuju Telaga Al-Kautsar, yang mana Telaga Al-Kautsar ini nanti ada setelah hari kiamat. Muncul dia. Siapa yang minum air Telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Rasanya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Autyabu minal miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Abradu minal thalji, lebih dingin daripada salju. Wa abyadu minal laban, dan lebih putih daripada susu. Si anak perempuan ini pun mengambil air Telaga Al-Kautsar pakai gelas dalam tidurnya seperti itu. Lalu dia bawa air ini ke hadapan ibundanya. Ketika dia menyodorkan air tadi dengan tangannya ke hadapan ibunya, tiba-tiba tangannya pun terasa kaku. Si anak ini terasa, dia punya tangan terasa kaku. Lalu ada suara yang berkata, ibundamu telah ditakdirkan masuk neraka dan dia tidak boleh meminum air Telaga Al-Kautsar. Tiba-tiba sang anak ini pun yang tadi tangannya kaku, lalu gelas yang ada di tangannya pun jatuh. Tertumpahlah air itu. Dan saat itu sang anak ini pun terbangun dari tidurnya. Tapi ketika dia terbangun dari tidurnya, dia mendapati tangannya ini sudah menjadi kaku. Kalau bahasa kitanya stroke sebelah. Nauzubillahi min dzalik, nasallallahu assalamah wal afiyah. Nah, akhirnya di pagi hari sang anak perempuan ini pun dikatakan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang tadi malam dia lihat dalam tidurnya. Lalu Nabi berkata, ittaqun nara walau bisyiqqin minat tamar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mendengar cerita sang anak perempuan ini, Nabi pun berkata, cegahlah dirimu daripada api neraka walaupun hanya bersedekah separuh daripada kurma. Itu hadis mungkin sering kita pernah dengar ya. Cegahlah api neraka walaupun bersedekah dengan separuh daripada kurma. Kemudian Nabi pun mendoakan sang anak perempuan ini. Lalu dengan izin Allah, dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, tangan anak perempuan ini yang tadi mati sebelah, atau kita bisa katakan stroke sebelah, dengan izin Allah sembuhlah anak perempuan tadi. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala itu banyak jalannya, banyak caranya. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan rahmat Allah, itu banyak sekali caranya. Tapi salah satu cara yang paling cepat untuk mendapatkan kasih sayang dan ridha Allah itu adalah dengan cara bersedekah. Dan usahakan kita itu bersedekah setiap hari. Ada yang bersedekah rutinan atau bersedekah dadakan. Kalau rutinan kita bisa umpama sehari 2.000, maka bersedekahlah 2.000. Kalau bisa lebih daripada 2.000, maka bersedekahlah lebih daripada 2.000. Semakin banyak, maka itu akan semakin baik lagi. Dan juga kita bisa bersedekah dadakan. Bersedekah dadakan ini umpama ada orang yang meminta bantuan kita, maka kita bantu orang tersebut jikalau kita mampu untuk membantunya. Ini disebut namanya sedekah dadakan. Karena sedekah ini dalam riwayat hadis, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Bersedekah itu akan memadamkan kemarahan Allah.
Yang tadi Allah mau marah dengan kita, mau murka, tapi karena kita bersedekah, maka marahnya Allah itu akan tertahan dengan sedekah kita. Bersedekah itu tidak mesti dengan harta. Ya cuman pada umumnya orang bersedekah dengan harta. Tapi bisa juga dengan ilmu. Kalau tidak punya harta, maka boleh bersedekah dengan ilmu. Enggak punya ilmu, maka boleh bersedekah dengan tenaga. Tidak punya tenaga, sudah tua, enggak punya ilmu, enggak punya harta, maka boleh bersedekah dengan apa? Dengan doa. Kalau juga belum bisa, maka berikan semangat kepada orang-orang yang memerlukan semangat, yang mereka lagi patah hati. Kita mampu memberikan nasihat, memberikan semangat, maka ini adalah salah satu bentuk-bentuk sedekah. Intinya sedekah itu sangatlah banyak dan tidak terfokus hanya dengan harta benda, tetapi bisa dengan yang lainnya. Dan salah satu amal jariah yang tidak pernah akan putus walaupun kita meninggal dunia adalah sedekahun jariyah, bersedekah jariah. Intinya dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita selalu bersedekah, baik itu sedekah rutinan ataupun sedekah dadakan. Kita bisa mampu dengan uang 1.000, silakan, atau yang lebih besar daripada itu, maka itu akan lebih baik lagi. Dan niatkanlah semuanya itu untuk kebaikan kita dan kebaikan orang tua kita dari dunia sampai ke negeri akhirat. Baiklah para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mungkin sampai di sini apa yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, terutama kami pribadi. Namun sebelum kami tutup, ada sedikit informasi. Yang pertama, kami adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar di daerah Amburawang Darat. Tahun 2023 sudah siap pesantren kami menerima santri baru. Pesantren kami adalah pesantren yang memiliki izin resmi tingkatan dari ula, ustad dan ulia, yakni SD, SMP dan SMA kalau di luar, dan mempunyai ijazah sendiri. Kalau anak-anak kita lulus, maka anak itu mendapatkan ijazah, yang ijazah ini resmi dan bisa dipakaikan kemana saja, mendaftar kemana saja, bahkan kuliah pun boleh, mendaftar jadi tentara, polisi dan lainnya pun juga boleh. Dan kami terima santri dari umur 7 tahun. Silakan kalau ada yang berminat, anak, cucu, keponakan dan sebagainya yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di pesantren kami, maka kami siap menerimanya. Kemudian pengumuman yang kedua, kami juga di pesantren membuka travel umrah cabang dari Jakarta, PT Tanur Mutmainnah. Dan dari bulan Januari ini kita sudah mulai membuka pendaftaran. Insya Allah nanti keberangkatan perdana adalah pada tanggal 7 Maret 2023. Harganya dari harga ekonomis, yaitu dengan harga 26 juta rupiah. Itu yang tanggal 7 Maret nanti berangkat, harganya 26 juta rupiah, starting Surabaya. Jadi berangkat dari Surabaya. Adapun tiket Balikpapan Surabaya, Surabaya Balikpapan itu nanti beli sendiri. Pesawatnya Lion Air 9 hari, hotelnya bintang 3 atau bintang 4. Nah, siapa yang berminat atau ada niat ingin berumrah, maka bisa menghubungi kami segera. Karena seatnya cuma dibatasi sampai 35 seat saja atau 30 orang. Ini sudah ada beberapa puluh orang yang mendaftar, dan insya Allah nanti pendaftaran akan ditutup sampai akhir daripada bulan Februari. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat paket ekonomis,
harga 26 juta. Ada juga paket yang mahal, paket silver dan paket gold, itu harganya di atas 30, 33 juta setengah, 35 sampai 38, tergantung pesawat, hotel dekatnya atau jauhnya, dan juga bintangnya. Nah, jadi siapa ada yang berminat, insya Allah keberangkatan dimulai dari tanggal 7 Maret, dan setiap bulan ada keberangkatan ya. Untuk saya pribadi insya Allah akan membimbing jamaah nanti tanggal 7 Maret. Harga ekonomisnya adalah 26 juta rupiah dari Surabaya berangkatnya. Kiranya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.